Halo halo, selamat datang di Judit Mengyao Channel. Sebelum lanjut tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa subscribe. Di mana kita akan bicara mengenai digital marketing komponen. Digital marketing komponen apa sih isinya gitu ya? Ini juga akan dihadapi oleh anak-anak kita ya Bapak Ibu. Jadi selain kita, anak-anak kita pada masih saat terjun ke dunia industri, kita ngomong digital marketingnya usaha, mereka akan menggunakan ketiga ini. Jadi search engine optimization, search engine marketing itu pasti. Jadi yang sebelah kiri itu bicaranya marketing. Marketingnya bisa melalui macam-macam. Bisa melalui website, mobile marketing, video marketing, email, content marketing, affiliate marketing. Sementara kalau kita bicara search engine marketing, itu isinya adalah SEO dan PPC. Apa itu SEO, apa itu PPC, sebentar lagi kita akan membahas satu. Oke. Nah, kita akan masuk mengenal SEO. Semoga saya tidak terlalu cepat ya. Saya agak sedikit cepat di sini supaya nanti waktu praktek kita lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi ini akan saya percepat. Nggak apa-apa ya Bu Endar ya izinnya. Ya, siap Bu Nurina, nggak apa-apa. Jadi kita akan bicara SEO. Oke, sebelum kita bicara SEO, saya akan bicara seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita punya sesuatu gitu ya, rumah kita bagaimana supaya orang kenal? Boleh dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Supaya kita misalnya punya rumah, kita punya jalan di rumah, bagaimana caranya Bapak Sekari sudah mendampingi, sudah membuka acara. Sampai ketemu lagi Pak Jul. Ya, terima kasih Pak Jul. Selamat malam Bu Nurina, Bu Endar. Makasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke. Saya belum melihat, silakan Bapak Ibu sekalian boleh dibantu di kolom chat. Kalau Bapak Ibu punya usaha, Bapak Ibu punya jualan gitu ya, di rumah, kira-kira cara apa yang Bapak Ibu tempuh untuk memperkenalkan usahanya Bapak Ibu? Boleh dibantu dijawab di kolom chat, yuk. Ada 60 orang. Silakan Bapak Ibu dijawab di chat langsung. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Sudah ada yang pakai Google Business. Oke, good. Marketplace, good. Sosial media ada lagi Bapak Ibu. Oke, promosi dengan medsos. Oke, good. IG, Google Business, good. Ada yang pakai Google Business. Promosi sistem online. Nah, ini Bu Siti Hairani. Promosi dengan sistem online yang irit biaya. Oke, menggunakan Google Business. Good. Promo iklan marketplace. Oke, baik. Bapak Ibu saya ada banyak cara yang memang bisa Bapak Ibu lakukan. Tapi saya apresiasi bahwa ternyata Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya Google Business ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau bicara Google Business ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan yang termasuk dalam SEO Bapak Ibu. Jadi SEO dan SEM itu apa sih? Jadi gini Bu, Pak. Kalau kita bicara SEO dan SEM adalah bagaimana caranya kita untuk memperkenalkan rumah bisnis kita gitu ya, bisnis kita atau rumah kita itu di Google Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana supaya kita punya bisnis bisa ditemui di Google. Halo. Oke. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bisnis kita bisa ditemukan? Halo, bisa minta tolong. Halo. Itu sambil nanya itu kayaknya. Ini. Oke, saya bantu mute aja deh. Ya. Oke. Bentar ya Bu. Oke, yang lain aman. Itu kayaknya sambil ngajian sambil langsung kepencet tuh. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi kita akan
bicara bagaimana caranya supaya rumah bisnis kita mudah ditemukan di Google. Kenapa Google, Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata mesin pencari yang paling efektif dan paling banyak digunakan sekarang Google ya Bapak Ibu ya. Jadi orang kalau kemana-mana mau ngapa-ngapain, mau nyari apapun ada di lokasi baru, itu carinya pasti di Google. Jadi dia akan tanya sama Google gitu ya, bisnis apa yang terdekat dan segala macam. Nah, jadi ini adalah caranya kita bagaimana menaikkan rumah bisnis kita itu naik di Google. Nah, tapi perlu diingat nih Bapak Ibu, tadi kalau yang misalnya pakai IG, pakai WA, pakai media sosial, kira-kira bisa masuk nggak? Bisa ditemukan nggak di Google? Tidak, silakan. Menurut Bapak Ibu bisa ditemukan nggak di Google ya? Oh, suara saya nggak jelas. Bu Endar, suara saya jelas nggak, Bu? Ya, di Endar suaranya nggak jelas. Iya, sebentar jelas, sebentar seperti terdengar, cuman nanti agak kurang jelas gitu. Agak jauh. Oke, kalau begini, oke ya? Iya, coba. Oke. Nah, kalau suaranya putus-putus, kayaknya sih bermasalah di sinyal ya Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa inikan kembali. Oke, kalau begitu saya akan izin matikan video ya Bapak Ibu ya, supaya sinyal saya juga lebih bagus. Oke, nah mudah-mudahan jadi lebih baik ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau ada masalah langsung di chat aja ya Bapak Ibu ya. Dan izin ini saya nggak bisa teriak-teriak, jadi memang volume suara saya berkurang gitu ya, karena ini posisinya saya di perpustakaan Bapak Ibu sekalian, jadi bisa dilempar sama petugas perpustakaan kalau teriak-teriak. Oke, mudah-mudahan sudah lebih baik ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut nih Bapak Ibu. Jadi tadi kenapa di Google? Karena ternyata orang mencari segala sesuatu di Google, tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah pada saat kita melakukan SEO atau SEM itu tidak bisa untuk tidak bisa untuk media sosialnya Bapak Ibu ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita akan bicara fully tentang website Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Jadi apa yang bisa ditemukan oleh Google pencarian adalah website yang bisa ditemukan. Jadi nanti di sesi terakhir, di bagian terakhir itu kita akan sama-sama membuat website Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sarankan kalau memang ada pekerjaan diselesaikan dulu sekarang, karena di materi terakhir itu kita akan sama-sama membuat website gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Oke, bedanya SEO dan SEM. Kita kenal dulu SEO. Jadi SEO itu adalah sebuah strategi atau serangkaian teknik yang sistematis untuk menempatkan website atau blog. Jadi hanya dua ya Bapak Ibu ya, hanya website dan blog yang bisa kita lakukan SEO ya. Di halaman utama di search engine result page dan potensial sesuai dengan keyword yang ditentukan. Nah, ini SEO Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kita bicara SEO, maka kita akan bicara atau mengenal yang namanya istilah organic traffic Bapak Ibu sekalian. Apa itu organic traffic? Organic traffic merupakan salah satu jenis traffic online yang muncul secara organik, gitu ya. Jadi SEO ini kita selalu bicaranya adalah organik. Organik itu apa? Organik artinya kita tidak menggunakan jasa dari pihak kedua, ketiga, dan yang lainnya untuk membawa mereka masuk ke website kita, gitu ya. Nah, jadi dan pastinya kalau kita tidak menggunakan pihak lain, maka ini akan kita dapatkan dengan free Bapak Ibu. Free-nya tapi tanda petik ya, tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu tetap harus bayar kuota gitu ya, tetap harus bayar paket internet. Jadi nggak free 100% sih menurut saya gitu. Nah, ini bicara organic traffic. Oke. Kemudian bagaimana? Nah, pasti sudah muncul nih. Oke, saya mau dong promosi yang murah. Saya mau dong promosi yang gratis. Tadi udah disebut tuh, ada yang nyebut tuh tadi. Saya maunya di online tapi yang budgetnya murah ya. Oke, kalau mau budgetnya murah maka Bapak Ibu bisa gunakan SEO. Nah, bagaimana supaya SEO kita oke gitu ya? Tenang ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kalau mau materi ini nanti saya akan bagikan. Tenang Bapak Ibu, materi ini nanti saya akan bagikan di kolom chat gitu ya. Kemudian nanti videonya ini pun Bapak Ibu nanti bisa lihat kembali di saya punya channel YouTube
gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan upload sehingga Bapak Ibu juga masih bisa melihat ini kembali. Oke. Nah, langkah detailnya apa? Yang pertama adalah research keyword. Yang kedua reporting, yang ketiga optimization, submission, dan follow up reporting. Nah, yang paling banyak dicari atau ditanya adalah bagaimana melakukan research keyword. Nah, saya mau tahu dulu nih Bapak Ibu sekalian, ada nggak isi di sini yang sudah kebayang research cara mencari kata kunci seperti apa sih? Boleh diketik di kolom chat Bapak Ibu. Ada nggak yang sudah bisa membuat atau mencari kata kunci? Oke, pakai aplikasi. Aplikasinya apa? Pak Andi atau Bu Andi nih, saya nggak tahu nih. Google Trend, good. Sudah ada yang ngerti tentang Google Trend. Oke, sudah 2 orang. Oke, 3 orang. Keyword trainer, oke. Ini Bu Gusfi, bentar, Bu Gusfi. Oke, itu benar. Menggunakan tool keyword planner, ada Google Trend. Pertanyaan selanjutnya adalah Bapak Ibu sudah bisa menggunakan atau belum? Oke, boleh diketik. Sudah tahu toolsnya, sudah tahu bisa menggunakan apa, tapi kira-kira Bapak Ibu sudah bisa menggunakan atau belum ya? Boleh dijawab Bapak Ibu di kolom chat. Oke, betul, Google Trend. Oke, belum sering banget. Oke, itu ada yang sering banget. Oke, ada yang sudah sering banget ini. Oke, saya masih menunggu. Sering banget. Belum pernah. Oke, sudah pernah mencoba, good. Ada yang banyak yang belum pernah. Oke, karena banyak yang belum pernah, jadi gini nih Bapak Ibu sekalian, saya akan coba menunjukkan bagaimana sih kita menggunakan yang namanya Google Trend ya. Pernah coba tapi nggak paham. Oke, baik. Mari kita sama-sama simak ya Bapak Ibu ya. Saya akan share screen sebentar. Oke, saya akan share screen ini. Oke, baik. Saya akan tunjukkan. Oke, pertama-tama tentu saja kita akan masuk sebentar. Oke, untuk memasarkan kata yang tepat sesuai yang diinginkan konsumen. Oke, sesungguhnya sih bukan memasarkan kata yang tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, oke, kita akan masuk dulu ke Google. Bapak Ibu bisa mengikuti, gini ya. Oke, di Google Bapak Ibu bisa mengetikkan Google. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu gunakan yang bawah ya, Explore. Oke, kita klik. Sampai sini Bapak Ibu sudah masuk di sini ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa semua gampang. Nah, Bapak Ibu perlu lihat di sini Pak Bu. Di ujung Bu Endar izin. Saya punya kursor ini kelihatan nggak ya? Kalau saya menunjukkan kelihatan ya, oke. Baik, kelihatan. Di ujung kanan sini Bapak Ibu jadi kita bisa menentukan kita ada di daerah mana, ada di wilayah di negara mana. Kita mau jualannya di negara mana gitu ya. Mungkin kita di negara Indonesia, tapi kita mau jualannya misalnya di Afrika Selatan ya, maka klik yang di Afrika Selatan ya Bapak Ibu ya. Oke, karena kita di Indonesia dan jualannya di Indonesia, maka saya akan klik Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa lihat nih, ini ada macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada mempelajari, ada penelusuran trending, ada pencarian setahun gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini kita turun dulu, kita turun. Nah, ini ternyata kita bisa melihat trending baru-baru ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita, jadi gini, Google Trend ini manfaatnya banyak Bapak Ibu. Yang pertama kita bisa tahu apa sih yang lagi tren sekarang. Kalau kita tahu yang lagi tren sekarang, terus buat apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Udah tahu nih, yang apa lagi tren apa gitu ya. Terus mau ngapain Pak Bu? Ada yang tahu? Kalau kita udah tahu tren sekarang, kita mau ngapain? Oke, betul Bu Rohani. Yang pertama adalah peluang usaha. Tapi yang perlu kita perhatikan lagi bukan hanya sekedar peluang usaha Bapak Ibu sekalian. Kalau peluang usaha kan kita belum punya usaha gitu ya. Atau kita mau menambah usaha, itu good. Tapi sesungguhnya lebih bermanfaat lagi pada saat kita mau buat konten Bapak Ibu sekalian.
Kita ini kan suka bingung ya, saya mau bikin kontennya apa sih, saya mau bikin yang di-upload apa gitu, saya mau menawarkan apa. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, jadi kita bisa cek nih, kalau lagi trennya, misalnya ini trending baru-baru ini ya, Bapak Ibu ya, bisa dilihat ya, ada Hari Olahraga Nasional, ada Lapas Tanggerang, ada ini Elon Musk nih, saya nggak paham siapa gitu, Mnet dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan misalnya ini, Hari Olahraga Nasional. Bapak Ibu misalnya punya jualannya apa nih? Jualan martabak aja ya Bu Endar ya, yang paling gampang ya. Oke, jualan martabak. Nah, kira-kira gimana caranya menyangkutkan jualan martabak kita dengan yang lagi tren saat ini Bapak Ibu? Ya kita pilih, kita cari apa sih yang lagi tren. Oke, yang lagi tren misalnya ini Kylie Jenner, gitu ya. Ini 50.000 plus. Oke, yang paling banyak yang mana? Yang atas, Mnet. Mnet kita nggak tahu. Elon Musk ini saya juga nggak tahu nih. Ini ada kasus apa gitu ya. Tapi bisa saja kita misalnya gunakan yang Hari Olahraga Nasional, gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita buat konten. Jadi pada saat kita misalnya jualan martabak, kita kaitkan dengan Hari Olahraga Nasional. Oke, kita bikin kontennya apa Bapak Ibu sekalian? Jangan lupa setelah pandemi jangan lupa olahraga. Nggak lengkap kalau setelah olahraga belum nyicipi martabak A. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu bisa digunakan sebagai konten pertama. Yang kedua, dalam rangka Hari Olahraga Nasional, maka martabak A memberikan diskon 50%. Dengan cara apa Bapak Ibu sekalian? Dengan cara menunjukkan jumlah langkah Anda 10.000 langkah misalnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kebayang ya. Mudah-mudahan yang jadi ini adalah gunanya atau fungsi pertama dari Google Trends. Baru fungsi pertama loh Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tadi bicaranya kan sesungguhnya Google Trends digunakan untuk mencari keyword. Oke, kita akan masukkan martabak. Oke, betul ya. Tadi karena kita jualannya martabak, kita tentu saja carinya segala sesuatu tentang martabak. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, kita enter. Kita lihat. Oke, martabak. Kita lihat ini adalah yang grafik ini adalah minat Bapak Ibu sekalian. Minat seiring waktu. Kita bisa lihat minatnya di daerah mana gitu ya. Di Indonesia, di seluruh dunia atau di mana. Kemudian kita bisa lihat mau dalam berapa lama. Kalau 12 bulan kayaknya kelamaan ya Bapak Ibu ya. Maka saya akan gunakan misalnya pencarian orang di 7 hari terakhir. Oke, pencarian orang 7 hari terakhir tentang martabak, kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat nih, kita bisa cari. Oh, ternyata setiap kali ini puncaknya di mana sih? Nah, cari Bapak Ibu, ada puncaknya. Lihat ya, Pak Bu, tolong bisa dilihat di sini. Bapak Ibu bisa melihat ini 4 September pukul 2. Oke ya. Kemudian lihat lagi yang di puncak lagi ada di mana? Ada jam berapa? Pukul 4 sore. Lihat lagi yang di puncak pukul 3 sore. Bapak Ibu bisa lihat ya. Kemudian yang di puncak lagi pukul 2. Lihat lagi di puncak pukul 3. Pukul 3 juga. Betul ya? Bapak Ibu sudah bisa lihat ya. Oke. Kemudian di puncak yang terakhir kita lihat ada pukul berapa? Pukul 5. Kesimpulannya apa kira-kira Bapak Ibu sekalian dari hasil ini? Kesimpulannya adalah kalau mau jualan martabak, salah kalau kita jualan martabaknya malam. Bapak Ibu. Martabak tuh buka jam 6 ya. Benar nggak sih saya? Betul benar ya. Kebanyakan kalau martabak itu bukanya setelah jam 6 sore ya Bu? Iya, rata-rata sore hari. Rata-rata sore hari. Sementara kalau kita lihat di sini permintaan ada di jam berapa yang tertinggi Bapak Ibu sekalian? Orang mencari kata martabak itu tadi antara jam 2 sampai jam mostly ada di jam 2, jam 3. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Tadi kalau dilihat ya, ini kan jam berapa nih? Mana ya? Ya, yang di puncak nih. Jam 4. Jam 3, betul ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat ya. Ini jam 3, artinya apa Bapak Ibu?
Artinya informasi itu bisa kita gunakan untuk apa? Kalau mau jualan martabak ya sudah mulai saja dari jam 2. Kenapa? Karena ternyata justru gitu orang malah nyari Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Google Trend ini bukan cuma sekedar lihat tren saja, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan informasinya untuk macam-macam. Kemudian kita akan lihat lagi turun ke bawah. Nah, di Google Trend juga menunjukkan pencarian martabak itu paling banyak di kota mana sih? Nah, ini benar nih, berarti kalau Bapak Ibu cek ya, jadi pencarian martabak itu paling banyak di DKI. Betul ya? Kemudian yang kedua adalah di Yogyakarta. Baru di Sumatera Selatan, di Jawa Barat, dan di Banten. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu buka usaha martabak di daerah ini yang cari banyak, potensinya banyak. Gitu ya, Pak Bu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan terjawab nih. Oke, ini ada di kolom chat ada pertanyaan. Oke, apakah bisa dilihat jangkauan per kabupaten? Oke, per kabupaten belum Bu, belum ya. Jadi kalau per kabupaten Bapak Ibu sekalian Google Trend belum sampai sedetil itu, tapi memang sudah bisa per wilayah. Kemudian yang kita bisa cek waktu penjualan yang pas, nah itu tadi. Jadi kita ngeceknya adalah kita lihat tuh trennya yang paling banyak diklik itu di mana. Kayak tadi kan saya tunjukkan ya, jam 2, jam 3, jam 4 itu mayoritas yang tertinggi semua di situ. Maka ya kita sudah bisa lihat bahwa oke, jadi kalau kita mau posting tentang martabak, ya kita posting di jam-jam itu karena orang banyak nyari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau mulai ya jualan lah, mulai itu lagi banyak-banyaknya permintaan, lagi banyak-banyaknya orang cari. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Suara saya aman ya, Bu Endar ya? Pokoknya kalau nggak aman ditegur ya, Bu. Kadang suka putus-putus, mungkin sinyalnya kali ya, Bu Nur. Sinyalnya, Bu. Ya, ini sempat connection unstable nih. Mohon maaf nih, Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan nanti ada videonya juga yang bisa Bapak Ibu cek ya, Pak Bu ya. Oke, lanjut. Kemudian kita akan melihat lagi, ternyata di Google Trend juga akan membantu kita untuk melihat kira-kira kalau kita ngomongin martabak apa sih yang paling oke, gitu ya. Konten apa yang paling banyak dicari? Yang pertama ini, topik terkait yang paling banyak adalah martabak Ramayana. Nah, ini saya nggak tahu nih, enak apa gitu ya. Kedua adalah terkait dengan topik margarin ya, tentu saja ya kalau martabak itu biasanya menggunakan margarin. Kemudian ada banyak lagi yang terkait, ada resep martabak mini, martabak Madura, martabak Pecenongan, resep martabak Madura. Nah ini saya mau nanya nih malah nih, resep martabak Madura, ada yang sudah pernah dengar Bapak Ibu martabak Madura? Kalau martabak Bangka saya pernah dengar nih, ini bingung nih martabak Madura nih. Gitu ya. Nah ini adalah bisa Bapak Ibu gunakan sebagai ide kontennya Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi sudah kebayang terjawab ya Bapak Ibu ya. Jadi Google Trend itu bisa dipakai buat banyak hal. Jadi bisa buat bisa buat Bapak Ibu misalnya mencari apa yang lagi tren, supaya Bapak Ibu bisa membuat konten-konten yang cocok. Kemudian bisa melihat jamnya. Nah, kemudian untuk mencari kata kunci, nah ini caranya Bapak Ibu sekalian. Saya akan pakai, saya jualan martabak, tapi di satu itu martabak, saya akan bandingkan dengan misalnya martabak manis, oke ya. Kemudian saya mau tahu lagi, orang lebih mencari martabak manis, martabak aja, atau saya mau yang sepertinya martabak manis. Oke. Kemudian saya mau cari lagi, orang biasanya carinya martabak Bangka, betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya mau bikin lagi yang terkait martabak asin. Kemudian saya mau bandingkan juga sama martabak ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi di Google Trend itu bisa menunjukkan kata mana sih yang paling cocok kita gunakan.
Ini menaikkan SEO ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin banyak yang mencari kata itu, maka sebaiknya kita gunakan kata yang itu, gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat nih, ternyata yang paling tinggi adalah martabak ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, saya kalau menunjukkan kursornya keluar ya angkanya ya Pak Bu ya. Jadi yang paling tinggi adalah martabak, kemudian martabak manis, kelihatan ya Bapak Ibu ya, martabak dicari 75 orang, martabak manis 10 orang, bangka 2 orang, asin 2 orang. Oke, kita geser terus. Dan ternyata memang iya Bapak Ibu. Jadi klasemennya ini kalau kita geser ini adalah waktu ke waktu ya Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Jadi yang paling banyak orang cari itu adalah simple martabak. Sehingga keywordnya, kata kunci yang sebaiknya kita pakai adalah martabak Bapak Ibu. Lain mungkin Bapak Ibu mau menjelaskan misalnya martabak manis, asin atau yang lain. Nah ini juga bisa digunakan sebagai apa ya? Sebagai rekomendasi kita. Rekomendasi dalam arti apa Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu dihadapkan data seperti ini, kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh jualan mendingan jualan martabak manis, asin, atau martabak mini Bapak Ibu? Bisa menjelaskan bahwa ya lebih baik kita menjual martabak manis, lebih banyak yang cari gitu. Ya, nah betul ya Bapak Ibu ya, sudah ya. Nah, kemudian kalau kita tarik turun ini ke bawah, Bapak Ibu bisa lihat ternyata bergeser ya. Tadi kan minat untuk martabak di DKI lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Tapi ternyata kalau sudah diberikan seperti ini, ternyata minat yang paling banyak justru ada keluar di Maluku, kemudian ada di Papua, DKI malah turun ke nomor 3. Artinya apa Bapak Ibu? Di daerah Maluku ini kita bisa lihat nih Pak. Nah, Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau jualan martabak di Maluku, yang paling banyak dicari orang bukan martabak manis, bukan martabak asin. Oke. Tapi martabak mini Bu, kelihatan ya? Mini, ya martabak mini, ya. Ini kalau kita lihat misalnya, ya. Martabak saja kayaknya. Kalau martabak saja memang secara ininya pencarian memang semua martabak ini menduduki peringkat pertama. Tapi yang kita lihat kan kalau martabak kan kita nggak bisa bilang martabak aja, kan bingung gitu Pak. Ini martabaknya apa gitu ya, nggak ada rasanya gitu kan. Nah kita bisa lihat nih. Makanya tadi di awal saya masukkan kata kuncinya martabaknya tetap nggak saya buang. Nah kalau mau lihat lagi ini saya buang. Recording in progress. Gitu ya. Jadi jangan dipakai, kalau nggak efektif ngapain dipakai gitu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat ya bagaimana sih mencari kata kunci dengan menggunakan Google Trends. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian yang tadi bilang belum ngerti, kemudian belum pernah menggunakan, kira-kira sudah paham belum nih Bapak Ibu? Hai Bapak Ibu. Hai
Ayo kasih Masih komentar. Langsung diketik ya, Bapak Ibu langsung diketik pertanyaan jawabannya. Apakah sudah jelas? Apakah sudah paham? Atau tadi kecepatan? Bisa lihat videonya ya, Bu Nurina ya. Nanti ada videonya. Aja Bu Nurina. Pesertanya dari NTT, dari Kalimantan. Siap. Nah ini makanya saya menunggu nih. Oke, sudah lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, good. Kenapa? Karena salah satu tools yang paling enak dikasih ke anak-anak kita itu adalah justru Google Trend Bapak Ibu sekalian. Dengan Google Trend itu yang pasti pertama free ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal akses saja. Karena ini akan berbeda dengan keyword planner Bapak Ibu. Kalau keyword planner itu nanti akan lebih rumit. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang pakai pakai keyword planner bisa nggak? Betul bisa. Kalau di keyword planner itu akan kelihatan kata kunci itu pencariannya berapa gitu ya. Lebih detail tuh. Kemudian kalau kita ngomongin keyword planner itu ada long tail dan segala macam. Tapi kenapa nggak saya ajarkan di sini? Karena gini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya bisa mengakses Google Keyword Planner, Bapak Ibu harus masuk atau harus punya akunnya Google AdSense gitu. Dan itu kalau Bapak Ibu punya Google AdSense, akun itu artinya ada yang berbayar Bapak Ibu. Nanti kita akan bicara di search engine marketing seperti itu ya. Oke, karena semua sudah lumayan paham, maka saya akan kembali ke slide saya Bapak Ibu. Oke, ternyata sudah jam 10. Oke, saya percepat deh. Oke, kita lanjut ya. Nggak terasa ya. Nggak terasa, Bu. Tahu-tahu sudah jam 10 ini. Oke, kemudian kita akan lanjut dengan mengenal SEM, Bapak Ibu, atau Search Engine Marketing. Apa sih bedanya? Sama sesungguhnya, Bapak Ibu. SEO dan SEM itu adalah hal yang sama. Bedanya ada di berbayar. Kalau SEO tadi, Bapak Ibu melakukan segala sesuatu tapi tidak berbayar atau tidak ada uang untuk mempromosikan. Kalau SEM, Bapak Ibu harus mengeluarkan uang untuk promosi, gitu ya. Jadi tetap bayar iklan lah kasarnya. Nah, kalau kita ngomongin bayar iklan, maka traffic yang datang, kalau tadi di SEO traffic yang datang itu disebut organic traffic. Kalau Bapak Ibu di SEM karena bayar maka disebut sebagai paid traffic. Artinya Bapak Ibu menggunakan pihak kedua atau ketiga gitu ya untuk membawa traffic ke websitenya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini perbedaan SEO dan SEM ya Bapak Ibu ya. Jadi bedanya apa sih gitu ya? Sama aja nggak sih? Nggak sama aja. Jadi kalau SEO gratis, SEM berbayar. SEO ada SEM ada ikon atau tulisan iklan. Kemudian tentu saja kalau berbayar dampaknya akan lebih instan dibandingkan SEO ya Bapak Ibu ya. Kemudian hasilnya SEM bisa tepat sasaran. Jadi karena gini, kalau SEO kan Bapak Ibu nggak bisa menentukan saya mau dilihat sama wanita saja, umurnya 30 gitu. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dengan SEM bisa. Kemudian SEO lebih baik untuk jangka panjang. Kenapa Bapak Ibu? Karena lebih baik buat kantongnya Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Karena kan nggak berbayar ya Bapak Ibu. Kalau SEM-nya setahun full gitu, Bapak Ibu bangkrut nanti. Kemudian SEM bisa digunakan untuk testing, sementara SEO tidak. Artinya SEM itu ada laporannya Pak, Bu. Jadi nanti kalau SEM itu Bapak Ibu akan masuk ke yang namanya Google AdSense gitu ya, membuat akun di Google AdSense. Nah, oke, saya lanjut. Persamaannya adalah meningkatkan visibilitas di halaman pencari, kemudian bisa meningkatkan traffic ke website, butuh pemahaman audiens, ini penting ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga satu poin penting Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Pada saat kita mengajarkan anak-anak kita untuk berjualan, pastikan mereka tidak hanya berpikir punya produk dan jual. Tapi pastikan mereka memahami siapa sih audiensnya. Oke, nah ngomongin audiensnya enak nih Bu Endar nih. Oke, file materinya di-share di grup. Oke, file materi nanti saya kasih ke Bu Endar ya, biar bisa di-share di grup deh. Siap. Bu Endar, di sini ada yang punya usaha nggak ya Bu ya? Boleh ya Bapak Ibu ya? Siapa yang punya usaha mau saya jadikan contoh nih Bapak Ibu?
Ya, silakan Bapak Ibu yang Nomor punya 1. usaha sendiri. Oke, apa Bu? Coba Pak, di ada chat. Bu, Pak Aidir. Donat. Oke, udah ada contoh nih. Ada donat, ada pai susu. Wah, pai susu saya ingatnya Bali nih. Ini malah dari Kediri nih pai susu. Oke. Oke. Oke, jualan baju. Wah, ada ikan cupang. Baiklah, baik. Nah, jadi kita mikirnya gini, Bapak Ibu sekalian. Saya akan tanya nih. Ini yang paling asik nih ya. Bapak Ibu, tadi ada yang jualan donat gitu ya. Target marketnya siapa ya? Boleh dijawab kira-kira yang jualan donat, yang jual perhiasan mutiara, yang jual roti. Nah, kan jawabannya semua kalangan. Oke, yang jual macam-macam Bapak Ibu kebayang nggak sih Bapak Ibu target marketnya siapa? Saya mau tahu dulu Pak. Oke, baru satu. Kacamata semua usia. Oke, ada lagi. Wah, ini jualan kacamata nih, keren. Amplang iklan tenggiri, ya target marketnya siapa Bapak Ibu sekalian? Yuk, tolong diketik di chat menurut Bapak Ibu, target market jualannya Bapak Ibu siapa ya? Tadi ada yang bilang semua kalangan. Oke, ada lagi? Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, good. Bu Fitri, oh ini karena jualannya baju. Tapi ini juga panjang nih, 9 sampai 45 tahun. Roti ibu untuk sarapan anak-anak. Oke, ini repot nih. Oke, Bu Yasmina. Roti untuk ibu-ibu untuk sarapan anak-anak. Nah, ini repot ya. Kira-kira jadi target marketnya siapa, Bu? Ibu-ibunya atau anak-anaknya? Ayo. Oke, target market. Oke, usia dewasa. Oke, saya tunjukkan satu contoh ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya coba gini. Jualannya donat. Oke, tadi dijawabnya adalah target marketnya adalah usianya semua kalangan. Atau usianya ini ada yang 7 sampai 50 tahun. Oke, boleh nggak? Boleh, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jualan boleh, target marketnya 7 sampai 50 tahun boleh. Bahkan kalau Bapak Ibu bilang bahwa dari pokoknya punya gigi, itu juga boleh ya. Punya gigi itu artinya anak-anak, begitu punya gigi udah bisa makan donat, ya kan? Opa-oma yang masih punya gigi bisa makan donat. Boleh nggak? Boleh. Tapi jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Masalahnya apa kira-kira? Pak, Bu, bagaimana sebuah donat itu bisa memenuhi keinginan dari umur 5 tahun sampai umur 70 tahun? Mungkin nggak? Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bikin donat. Donatnya toppingnya keju. Kan keju orang banyak yang suka, iya. Tapi Bapak Ibu kalau jualan untuk anak usia 5 sampai 10 tahun, donat keju dipilih nggak? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Anak umur 5 sampai 10 tahun kebanyakan lebih suka yang namanya coklat. Benar nggak saya? Betul ya? Jadi nggak mungkin Bapak Ibu satu produk itu bisa mengakomodir semua orang, keinginan semua orang. Jadi perlu memahami audiens. Ini kenapa perlu memahami audiens? Saya akan sedikit makan waktu di memahami audiens ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu punya keterampilan bikin website, ngerti menerapkan SEO, SEM, tapi Bapak Ibu nggak paham sama audiens, semuanya akan percuma. Gitu ya. Jadi harus kita pahami audiensnya siapa, target market utama. Betul, kalau tadi dibilang bahwa donat bisa dimakan anak umur 5 tahun sampai 70 tahun. Betul Bapak Ibu sekalian, bisa dimakan. Tapi kan kita nggak bicara bisa dimakan Bapak Ibu. Kita bicaranya kita jualan. Bener nggak? Jadi kalau kita bicara jualan, kita harus tahu targetnya. Saya punya donat, saya bikin ada beberapa macam. Untuk 5 sampai 12 tahun, untuk misalnya 12 sampai 25 tahun, untuk 25 tahun ke atas, untuk 25 sampai 45 tahun, 45 tahun ke atas. Berarti ada 4. Kenapa harus begitu Bapak Ibu? Saya akan tunjukkan. Donat untuk umur 5 sampai 12 tahun, kira-kira besarnya harus sebesar apa Bapak Ibu sekalian? Jangan gede-gede, bener nggak? Betul ya? Anak umur 5 tahun kan ya makan sih lagi doyan-doyannya, tapi kalau dikasih yang gede banget begitu yang ada kebuang. Benar nggak saya?
Betul ya? Ya. Jadi dikasih skala mini, satu. Yang kedua, anak umur 5-12 tahun dikasih donatnya yang kayak apa? Kalau donatnya cuma ditabur meses, mereka nggak doyan, Bapak Ibu bukan doyan ya, apa ya? Nggak terlalu tertarik, benar nggak saya? Harusnya apa? Dikasih gambar Hello Kitty, dikasih gambar Tayo, benar nggak saya, Bapak Ibu? Oke, ini kalau targetnya 5-12 tahun. Kemudian kita naik. Targetnya 12 tahun sampai 25 tahun. Kira-kira donatnya kayak apa? Oke, ukuran donatnya mungkin masih bebas kalau 12 sampai 25 tahun. Tapi kita akan bicara rasanya, betul nggak? Kalau 12 tahun sampai 25 tahun Bapak Ibu cuma kasih donatnya adalah topping meses, kira-kira menarik nggak buat mereka? Enggak. Ya kalau Bapak Ibu misalnya bikinnya malah donatnya adalah green tea, kan? Donatnya red velvet, cappuccino. Nah itu malah lebih menarik gitu. Kita naik lagi 25 sampai 45 tahun. Masih dikasih yang gambarnya Hello Kitty, bisa buat dibawa pulang buat anaknya. Tapi nggak buat dia, betul nggak Bapak Ibu? Gitu ya. Jadi sudah kembali tuh yang toppingnya cuma meses, toppingnya keju aja. Nah itu justru lebih menarik buat 25 sampai 45 tahun. Oke? Begitu kita ngomong 45 tahun ke atas, Bapak Ibu sekalian, ini Bu Endar deh, Bu Endar, Bu Endar Ya, donat buat sendiri, gitu ya. Itu kira-kira Ibu mau nggak sih beli donat yang toppingnya green tea? Pasti enggak. Saya kurang suka. Kan? Red velvet, aneh itu apaan tuh? Oke ya, betul ya Bu Endar ya. Kemudian mau nggak kira-kira Bu Endar untuk donat yang kayak punyanya Dunkin Bu, yang gambarnya yang full topping di atas, yang macam-macam gitu, masih berani makan Bu? Saya enggak. Sudah ngurangin. Nah, jadi gini Bapak Ibu, sudah mulai berpikir bahwa 45 tahun tentu saja tidak akan atau sudah mulai mengurangi yang manis-manis, betul nggak? Karena sudah sangat manis, kan gitu ya. Nah, ini sudah manis loh. Kita perhatikan. Buah itu udah matang gitu ya, udah manis gitu. Nggak usah kasih yang manis-manis lagi. Nah, inilah gunanya Bapak Ibu kita memahami audiens. Nah, kalau kita sudah bisa memahami audiens, maka SEO dan SEM-nya akan gampang, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa membidik, kita bisa buat konten yang sesuai, ya kan? Kita bisa menaikkan value yang sesuai. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi hati-hati. Jualan online, kalau kita bicara online akan beda dengan offline. Bedanya apa? Bedanya ada di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau offline, Bapak Ibu jualan donat, geser aja ke depan rumah, maka semua orang akan beli. Betul ya? Ini offline Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau online nggak begitu, nggak bisa gitu Bapak Ibu sekalian. Dan begitu Bapak Ibu memahami kebutuhan audiens, maka nanti akan bicaranya apa? Bahasanya juga akan menyesuaikan audiens. Benar nggak? Bahasanya buat anak milenial sama buat opa-oma ya tentu saja beda gitu kan. Bro, beli ya donatnya. Kalau opa-oma kita bingung itu bro apaan. Kui gitu ya, kita pakai KUY gitu ya. Kui itu apaan gitu ya. Tapi kalau milenial, Bapak Ibu bisa jualan donat, dijual donat satu piece 5.000 rupiah. Silakan hubungi. Kira-kira anak milenial tertarik? Enggak. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini penting loh Bapak Ibu. Jadi saya akan bicara ini sangat detail. Kenapa ya? Karena itu tadi Bapak Ibu jago sejago apapun, tapi kalau nggak tahu pemahaman audiensnya, ini percuma semua. Oke ya, deal ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada pertanyaan, saya intip dulu pertanyaannya. Oke, bekerja anaknya donat karakter, good, betul sekali. Gamis, nah kalau baju aman ya Bapak Ibu ya, lebih gampang ya. Oke, sangat terakhir roti isi coklat dipesan ibu-ibu muda. Nah, good. Oke. Ya, kita lanjut ya. Kemudian kalau SEO dan SEM sama-sama perlu melakukan riset keyword, kemudian fokus pada kata kunci spesifik dan butuh pengujian atau optimalisasi. Ini sama. Oke. Nah, ini strategi SEO dan SEM Bapak Ibu sekalian. Strategi ya. Artinya SEO dan SEM tentu saja butuh strategi. Yang pertama, cek dulu Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya usaha, kita mau bikin website, tanya dulu, lihat dulu nih, pesaingnya siapa.
websitenya pesaing kayak apa? Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita ngintip atau stalking gitu ya, bahasa kerennya sekarang kan stalking nih. Stalking nggak apa Bapak Ibu, kita cek website pesaing kayak apa sih. Kemudian pertimbangkan seberapa baik mengenal industri yang dilakukan. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Kita nyebur, ya kan? Kita jago berenang nih. Kita bisa berenang lah, bukan jago ya. Kita bisa berenang. Kira-kira kalau ketemu kolam renang, apa kita langsung nyebur Bapak Ibu? Enggak kan? Kita bisa berenang pun kita akan lihat dulu ini kolam renangnya berapa dalam sih, benar nggak? Batasnya ada di mana? Kan ada yang kedalamannya miring begitu ya. Kita kan akan cari kan? Nggak mungkin begitu ketemu kolam renang kita nggak usah lihat, nggak usah ini, pokoknya nyebur gitu. Enggak. Jadi pertimbangkan seberapa baik Bapak Ibu mengenal industri yang dilakukan. Kemudian pertimbangkan juga lamanya siklus pembelian pelanggan. Kalau donat, kira-kira siklus pembeliannya berapa lama Bapak Ibu sekalian? 15 menit pun mungkin ya, benar nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau jualan donat, beda kalau Bapak Ibu misalnya tadi jualan gamis. Nggak mungkin kan tiap hari beli gamis, nggak mungkin tiap hari beli baju, benar nggak Bapak Ibu? Jadi pertimbangkan ini juga. Ya, kemudian pertimbangkan biaya, pertimbangkan usia website, dan pertimbangkan status website-nya. Oke. Nah, jadi selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenal yang namanya algoritma Google. Nah, kalau kita bicara SEO dan SEM, ini kita akan bersinggungan langsung dengan yang namanya algoritma Google. Apa sih algoritma Google? Algoritma Google itu adalah sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah menggunakan instruksi bahasa komputer. Algoritma adalah otak di balik hasil pencarian. Jadi gini Bapak Ibu, gampangnya sederhananya adalah algoritma Google ini akan terus berubah Bapak Ibu. Dia akan melihat ini. Jadi kok bisa sih website A sama website B itu masuknya di nomor 1 pencarian Google. Nah, itu Google-nya akan mencari secara otomatis nih Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kemudian menempatkan dia menjadi ranking 1 atau ranking 2. Nah, algoritma Google ini hampir tidak ada yang tahu secara persis apa saja. Gitu ya, karena dia terus berubah, dia terus aktif. Dan bahkan Bapak Ibu pernah bisa lihat ya, Google pernah melakukan 3.234 kali update algoritma dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa hitung tuh ya, 1 tahun berapa hari ya? Cuma 365 hari, betul ya Bapak Ibu ya? Harinya 365 hari, tapi dia bikin update-nya 3.234 kali update. Artinya, 1 hari bisa 10 kali update Bapak Ibu sekalian. 8 sampai 9 kali update. Jadi luar biasa. Nah, terus bisa nggak sih kita tahu bagaimana supaya kita punya website bagus? Nah, ini. Thank you for watching.